Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu ya dari Jakbar. Motornya ini ya motor Aerox 2018 ya teman-teman. Ini sedikit curhat dulu. Jadi si abangnya ini itu awalnya katanya motor ini lagi dipakai ngebut, gaspol gitu, pakai ngebut, terus tiba-tiba langsung berhenti katanya. Langsung berhenti tapi nggak muncul kode, nggak muncul apa, langsung berhenti. Terus pas dihidupin lagi langsung ada suara kasar ya teman-teman. Nah karena si abang ini ngejimnya itu lagi di posisi lagi dekat sama tempat saya ya teman-teman ya, di daerah Universitas Pancasila di Lenteng ya, karena saya di Kelapa II deket. Nah si abangnya ini langsung langsung infoin saya lewat IG ya teman-teman buat ngecekin motor ini. Tadi sebelumnya ya, sebelum saya bongkar semua itu, tadi saya coba lihat dulu ya, saya buka dulu olinya. Ternyata motor ini olinya kering ya teman-teman, dan suaranya ini kasar banget ya. Kasarnya itu bukan kasar ngelecrek atau ngelitik atau apa ya teman-teman ya. Jadi suara itu suara ngelotok gitu, suara ngelotok kayak gini. Ini kita coba hidupin dulu ya biar teman-teman tahu. Nah, suaranya ini ngeletek begini ya teman-teman ya tuh. Nah, suaranya itu ngeletek kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini saya udah tebak ya teman-teman, karena Yamaha itu sering banget ya ngalamin kayak gini. Sebelumnya juga di video saya juga ada yang suara kayak gini. Tapi itu motornya Lexi ya teman-teman, sama aja ya sebenarnya. Cuma ini tadi saya tebak itu, saya bilang ini block share-nya ya teman-teman, karena olinya nggak ada, jadi si motor ini ngejim. Nah, ciri-cirinya itu kalau misalnya suara block share itu rusak atau hancur, ngoblak atau baret ya teman-teman, itu pasti suaranya ngeleteknya tuh nyaring banget ya. Jadi bener-bener ngeletek gitu, tok 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 tok. Nah, kayak gitu ya. Jadi bisa dibedain ya, kadang-kadang penyakit motor kayak gini itu ada juga dari tonjokan ketengnya atau otomatis ketengnya teman-teman. Itu juga sering hancur ya, karena mungkin barangnya itu udah ringkih, nggak kuat atau apa. Tapi itu suaranya nggak ngeletek karena itu cuma keteng kendor, jadi suaranya kayak crek 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 crek. Nah, ada ngelitik tapi ngecrek gitu loh teman-teman, kayak gimana sih besi kendor tapi ketemunya sama kayak apa ya, ngecreknya itu ya naik turun rantai keteng gitu loh teman-teman. Nah, jadi suaranya itu kalau suara keteng sama suara block share itu benar-benar nyaris jauh ya teman-teman. Nah ya makanya teman-teman nih yang punya motor Yamaha, mau Yamaha apa aja teman-teman ya, mau itu Aerox, NMAX atau Mio M3 atau Mio apalah itu harus benar-benar rajin banget ya teman-teman buat ngecek oli. Jangan sampai lewat 1 bulan biarpun motornya nggak dipakai ya, karena si motor Yamaha ini itu dia bloknya itu kan dari babet ya teman-teman ya. Jadi biarpun motornya nggak pakai capek atau nggak pakai jauh, itu olinya itu gampang panas terus gampang kering. Jadi si olinya itu kering karena panas ya, bukan karena hilang bocor atau apa, enggak. Ini juga buktinya motor ini nggak capek tapi ternyata malah hancur-hancur juga bloknya. Oke lah, ini buat pembuktian juga biar teman-teman percaya ya ini yang rusaknya apa. Ini sekarang kita bongkar ya teman-teman.
Oke teman-teman, ini udah kebongkar semua ya. Lihat, ini buktinya ya teman-teman, tuh lihat. Nah, ini buktinya kalau motor sering telat oli atau sering ngalamin kekeringan oli, itu udah pasti serep baret ya teman. Ini parah nih baretnya nih. Aduh, ini kamera. Nah, tuh lihat. Ini baret banget nih. Ini sampai ringnya aja mati loh. Tuh. Ini ring nggak main tuh. Nah, kalau yang ini nggak baret sebelah ya. Jadi posisinya ini yang baret itu yang bagian in ya teman-teman. Mungkin pas lagi ngebut posisinya itu lagi di bawah mau naik ke atas ya. Jadi dia ngesrok miring, nah gitu. Nah, keseringan sih emang bagian yang ini ya teman-teman, yang baret. Nah, ini gara-garanya apa? Gara-garanya cuma ya 60.000 aja, gara-gara 60.000, gara-gara 50.000 ya teman-teman. Gara-garanya nggak banyak kok, cuma gara-gara oli doang. Ya jajan berjuta-juta gitu loh. Nah, buat teman-teman makanya nanti lagi tuh harus lebih safety ya kalau punya motor apa aja lah ya. Kita tuh harus rutin ganti oli ya, karena emang motor itu yang paling utama itu bukan servis tapi oli. Itu teman-teman ya. Kalau cuma sekedar kotor-kotor injeksi kayak saringan atau TB kotor-kotor itu masih, menurut saya itu masih biasa ya teman-teman. Jadi yang lebih penting tuh oli. Utamanya oli. Pokoknya sebulan sekali ganti oli. Kalau emang motornya capek ya 2 bulan sekali, motornya capek ya 3 minggu sekali atau 2 minggu sekali gitu teman-teman. Jadi yang lebih penting itu ya oli ya teman-teman, jangan sampai telat lagi. Ini sehernya dan ini bloknya ya teman-teman. Ini buat bukti ya kalau ternyata telat oli itu ya ganas juga gitu. Tuh ya kan, ini baret nih ya, tuh ini baret, ini sebelahnya enggak tuh. Nah, mungkin ini sebelumnya emang udah baret ya teman-teman, tapi nggak parah. Nah, karena kemarin lagi dipakai ngebut, jadi si ser itu udah nggak tahan ya. Ibaratnya kalau orang tuh udah muak banget lah, udah benar-benar kesel banget gitu. Nah, oke teman-teman. Nah, ini sebenarnya linernya ini kalau misalnya teman-teman nggak mau ganti pakai yang seset ya teman-teman, atau misalnya kan kalau ori kan emang lumayan ya harganya, itu karena bisa ya, karena bloknya sendiri dan sernya juga sendiri ya teman-teman ya. Yang seset juga ada kok, ada ori juga yang seset ada, mungkin CKD atau aftermarket kayak RKN atau NPP dan lain-lain itu juga ada. Nah, kalau teman-teman mau ganti linernya aja, nah misalnya teman-teman mau ganti liner ya, jadi blok ini tetap dipakai, cuma linernya ini nanti ditambah ya, itu juga bisa. Nanti misalnya teman-teman mau naik spek ke 62 atau 60 ya, itu ganti liner ini aja bisa, nggak apa-apa, tanpa beli blok seset atau blok jadi ya teman-teman. Itu juga ngirit budget. Yang penting kalau misalnya teman-teman mau aman dari bocor, itu nanti teman-teman ganti linernya yang maksudnya itu si babet ini, contoh lah ya, ini kan tebal. Nah, si babetnya ini jangan sampai mendekati ke bibir sini ya. Nih, nah kita contohin. Nah, si babetnya ini kan kalau ganti liner kan berarti dalamnya dipapas ya teman-teman ya. Ibaratnya contoh lah, kita habisin di sini 3 mili atau 2 mili. Nah, sisain dari bibir liner besi itu, dari sini sampai sini itu usahain tebel, nggak boleh tipis banget, atau sisa 1 mili 2 mili itu nggak boleh ya. Biasanya air yang di sini itu nyebrang masuk ke ruang bakar ya. Kalau misalnya teman-teman bore up itu ya, bore up sendiri di rumah tapi ya agak ngirit budget lah ya, itu ganti aja liner ini, tapi diusahain jangan tebal-tebal linernya ya, atau sernya jangan pakai gede-gede. Kalau teman-teman mau pakai ser gede, beli aja aftermarket yang proses yang 66, 65 itu udah ada ya. Di sini dia nggak lebar begini ya, jadi nanti garis lubang garis tutup, itu lebih aman. Oke teman-teman. Nah, karena motor ini si omnya ini katanya budgetnya cuma ya adalah nggak besar, cuma ada 7,5 atau 800. Jadi saya besok bakal beliin yang NPP kalau nggak RKN ya teman-teman. Kenapa saya pilih dua merek itu? Karena dua merek itu murah tapi berkualitas. Ya menurut saya pribadi sih murah bagus lah ya buat irit budget. Cuma yang pasti yang lebih bagus itu ya tetap original ya teman-teman. Jadi kita lanjut besok karena ini udah malam. Besok saya juga harus kerja ya teman-teman. Jadi kita lanjut besok. Videonya kita lanjut besok lagi. Kita liatin besok barang yang saya beli itu rekomen apa enggak buat teman-teman ya.
biar teman-teman paham juga. Ini yang maksudnya ya, teman-teman yang kurang paham atau mau tanya-tanya nggak apa-apa, komen aja ya teman-teman, jangan malu-malu untuk bertanya. Komen aja sebisa mungkin, semua mungkin, terserah, bebas bergaya, bebas bergaya pokoknya. Mau komen kasar oke, komen halus oke, nggak apa-apa, silahkan. Oke teman-teman ya, kita lanjut besok karena ini udah malam, saya juga udah ngantuk. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutin lagi ya. Ini yang semalam kita bahas itu tentang Aerox yang ini ya teman-teman ya. Tentang Aerox itu. Nah ini share-nya ini udah dibeliin ya teman-teman. Ini headnya udah saya bersihin, udah saya sekir, udah saya ganti juga seal clamp-nya. Dan packing share itu sama packing head udah saya beliin juga ya teman-teman ya. Jadi kalau bagian packing itu diusahain harus baru ya teman-teman, karena takutnya rembes. Apalagi bagian head ini sensitif banget nih ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya nggak diganti itu takutnya takutnya itu si radiator itu nyebrang ke ruang bakar ya teman-teman ya. Nah ini jadi tadi itu sebenarnya saya itu mau beli piston yang RKN ya teman-teman ya, tapi karena RKN nya itu lagi kosong, lagi nggak ada, jadi saya belinya NPP ya teman-teman. Kalau untuk kualitas sebenarnya dua-duanya sama-sama bagus ya, walaupun RKN emang pendatang baru dan ibaratnya dia masih riset ya teman-teman ya, masih riset ring atau riset bahan babetnya atau bahan yang lain lah ya. Tapi itu menurut saya bagus karena saya pernah pasang RKN itu berapa kali sering. Nah ini saya beli NPP, ini ukuran standar ya teman-teman ya. Ini share-nya aja, jadi motor ini itu bisa dibilang ngirit budget juga ya teman-teman, karena kata orangnya itu tanggal tua ya. Jadi si abang ini bongkar mesin itu di saya nggak banyak ya, bisa cuma habis 850.000 ya, itu semua udah sama ongkos, udah ganti share baru dan liner baru ya teman-teman ya tuh. Nah cuma habis 850.000-an lah ya sama ongkos. Nah cuma karena budgetnya nggak begitu banyak, jadi saya beliin share-nya yang NPP. Kenapa saya beli NPP? Bukan karena budgetnya pas-pasan ya teman-teman, tapi kalau dibilang bagus mah ya jangan ditanya. Ini juga share udah pasti bagus, bukan share jelek. Jadi saya juga beli share ini bukan asal ya teman-teman ya, karena saya sendiri pun udah sering banget ya pakai share NPP tuh. Bahkan di CB saya aja saya pakai share NPP ya. Nah ini sekarang kita mau pasang ring-ringnya ya teman-teman ya. Habis itu mau kita rakit nanti. Setelah kita rakit, kita hidupin dan kita bikin video ya teman-teman. Perbedaan sebelum dibongkar dan sesuai dibongkar, suaranya itu udah jelas pasti beda ya teman-teman. Nah, tuh untuk ringnya saya sih suka sebenarnya sama ring NPP ini, karena ringnya ini benar-benar dia tuh benar-benar mekar dan keras banget gitu teman-teman ringnya itu. Jadi kalau buat yang kompresi low itu pakai share NPP jadi lebih padat ya, karena ringnya itu tuh benar-benar di jaraknya ini benar-benar renggang teman-teman tuh, benar-benar kuat banget dia. Itulah yang saya lebih suka dari NPP itu. Udah gitu share-nya ringan ya, lebih enteng teman-teman, nggak begitu berat. Jadi kalau buat ngebut juga si dorongan karkasnya itu, torsinya itu nggak perlu gede juga mampu, karena share ringan gitu teman-teman. Oke gitu aja lah ya. Ini saya mau rakit dulu share-nya, mau saya pasang ke motornya. Nanti kalau misalnya udah kepasang kita lanjut video sampai hidup ya teman-teman. Oke. Nah ini ya teman-teman ya, oke. Ini motornya udah selesai, udah hidup ya. Ini udah jam 3 pagi ya teman-teman ya. Ini motornya dibegadangin karena besok mau dipakai, katanya harus jadi hari Senin udah harus bisa pakai. Nah ini sekarang udah tinggal kita hidupin aja ya, kita dengerin suara mesinnya kayak gimana. Oke. Nah ini suara mesinnya. Nah ya kan udah halus kan suara mesinnya tuh. Suara mesinnya udah halus banget ya teman-teman ya. Nah ini tadinya saya mau geber-geber, cuma nggak enak karena udah malam, udah pagi, jadi cuma ngidupin gitu aja ya. Cuma ngebuktiin kalau si motor ini itu penyakitnya cuma dari blok share-nya yang ngejim ya teman-teman ya.
buat teman-teman kalau misalnya nanti teman-teman ngalamin suara mesin yang kasar ya, ngelotok gitu tuh, tek kenceng itu, nah itu bisa dipastiin itu blok seret teman-teman ya. Beda sama kalau misalnya tonjokan ketengnya rusak, itu beda ya suaranya. Dia paling suaranya kayak ngecrek besi lagi kendor gitu gimana ya. Sama nokenas itu juga suaranya beda sama seher ya teman-teman ya, jadi nggak bisa disamain semua. Pokoknya kalau suara seher itu emang ngelotok banget ya teman-teman, bener ngelotok, hidupnya susah, terus yang pasti ngebul ya, ngebul parah itu. Nah jadi begitu aja, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Boleh tanya-tanya, komen atau DM di IG ya kalau emang masih bingung. Oke, pamit.